Oh, jadi di sini aku akan menjelaskan untuk mencari kuadran, straight kuadran dan azimut kuadran serta dip kuadran azimut dip. Jadi kita itu mempunyai dua ya, kuadran dan azimut. Nah, kalau kuadran itu tuh ketika ini N, ini E, ini S, ini W. Nah, ini tuh 90 derajat, sedangkan ini 90 derajat. Sedangkan ini berapa? 45 derajat SW. Yuk, 45 derajat SE. Ini 180. Nah, begitu seterusnya. Sedangkan azimut itu tuh kita punyanya udah biasa aja gitu loh. Kayak kuadran biasa 90 derajat, ini 180 derajat, ini 360 derajat. Nah, kita kembali ke soal. Oke, soal pertama itu tuh kan dijelaskan ada N40E 36 SI kan. Nah, kita buat dulu lingkaran, kemudian kita garis. Ini E, ini E, ini S, ini W. Nah, kemudian kita dapatkan yang pertama startnya itu N40E. N40E di mana? Di sini kan, N40E set 40, kemudian 36 SE, 36 SE di sini kan, sebelah sini. Hitungnya dari S ke E ya. SE berarti 36 di sini kan. Nah, 36 di sini. Nah, kemudian setelah itu kita mencari azimut strike. Kenapa kita nyari azimut strike? Karena kan ini merupakan kuadran ya. Nah, sekarang kita mencari azimut strike, khusus azimut strike. Jadi azimutnya ini kan 40 derajat. Nah, 40 derajat di sini, ini kan udah langsung 40 derajat kan. Tapi kita tulis 0, 45, 40 derajat jadi. Nah, kenapa? Karena kan di sini ya 0 awalnya. Kayak biar kelihatan bahwa itu arahnya 4 NE. Karena kalau misalnya nulis 40 doang, 40 derajat doang, kita kan nggak tahu itu NE, SE atau apalah gitu. Tapi kalau udah 0, 40 derajat itu udah pasti dia NE, karena kan diawali oleh 0, 0 ke 45 derajat, 90 derajat kan. Ya udah NE berarti kan. Udah kita buat 0, 40 derajat. Untuk dipnya tetap aja 36 SE. Nah, kemudian kita mencari dipnya sekarang. Yang pertama itu adalah kita harus mencari kuadran dip. Nah, untuk kuadran dip itu kita buat kita mencari arah dipnya. Jadi kita tulis di sini nilai dipnya 36 SE kan. Udah kita tulis 36, dan di sini tuh arah dipnya. Arah dipnya gimana? Di sini kan arah dipnya di bagian sini ya. Nah, jadi kuncinya itu aku pakai patokan bahwa untuk kuadran dip, arah dipnya itu selalu 90 derajat dikurangi oleh strike-nya 40 derajat. Jadi hasilnya 50 derajat. Ya, jadi kita tulis 50 derajat. Kemudian untuk selalu azimut dip, aku tulis ini azimut dip. Biasa juga kita harus nulis nilai dari dipnya berapa, 36 kan. Udah kita tulis 36. Nah, kemudian itu beda lagi karena kita harus konversi dia ke azimut. Nih, kita harus konversi ke azimut. Lihat ada azimutnya di sana. Nah, kita tadi dapatkan dip di kuadrannya berapa arahnya? 50 kan. Nah, sekarang kita ubah 50 kuadran ini itu ke azimut. 50 itu arahnya di mana? Di sini ternyata kan. Eh, 50. Oh ya, ini kan 50. Jadi kita nyarinya bukan di sini, karena lihat tuh juga kalau misalnya dia tuh arahnya SE, harusnya aku nulis SE sini, sorry. Nah, jadi kita SE di mana? Sini kan. Nah, kita kira-kira nih 50 di SE itu berapa? 50 kan. Misal di sini deh, ya anggap aja di sini 45. Nah, jadi ya udah, kalau misal dia ke sini tinggal dikurang aja 180 dikurangi 50 karena kan di sini 90 kan. Berarti harus lebih kecil daripada si 180 gitu. Jadi ya udah 180 aja dikurangi 50. 5 130 kan hasilnya. Ini nggak usah sih pakai apa. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, next kita ke soal yang nomor 2 itu N18E 23E. Kita buat dulu lingkaran, kemudian kita garis ini N, ini E, ini S, ini W. N18E di mana? N18E kan sini kan. Set. Ini 18, 23E udah pasti SE kan. Udah 23, sini sekitar 23. Nah, kalau udah dapat ini strike kuadran, kita mencari strike B atau azimut. Ya udah sekitar berapa? N18E berarti 0,18 derajat.
koma kita mencari arah dip, nilai dipnya. Jadi biasain aja dipnya berapa tadi, S23E. Nah, kalau kita mencari dip kuadran, enggak oke kelihatan. Dip kuadran, dipnya berarti tadi nilainya 23, koma seperti biasa kalau dia kuadran berarti 90 derajat dikurangi oleh strike-nya 18 ini 2, 8, 72 S72. Harusnya nggak usah ditulis itunya sih, kayak 72 derajat doang kita tulis ya, kayak saya tulis saja ya. Ini dip, kemudian ini azimut dip. Seperti biasa azimut itu kan yang ada 0, 90, 180 sama 360 kan. Nah ini tuh dia SE mana sini ya kan. Nah kemudian 72 kan ini. Nah ini berarti 72 itu sekitar gimana ya, ini kayak 45 di sini ya 72. Ya udah 180 itu kurang 172 berapa, 8 0 1108 23. Nah kalau misalnya dia NW, ikuti aja. Kalau misalnya dia 60 derajat NW, 60 derajat NW di mana, sekitar sini kan. Ya udah tinggal ditambahin aja 180 ditambah NW-nya itu. Terus ya seperti itu. Kalau misalnya dia SW ya udah ditambah 360 tambah ini berapa gitu. Terima kasih. Nah jadi ini untuk yang bagian kedua, yang kalau misalnya dia tuh ada NW dan berapa NE. Nah kita buat dulu garisnya. Aku mau jawab yang ini dulu ya. Nah kalau kita lingkarkan, kalau kita garis ini. Nah kalau misalnya 48 itu di mana? Udah pasti di sini kan. Di sini ini NE S W. Udah pasti di sini. Ini 45, 8 berarti sini 48 itu. Nah kalau misalnya 8 NW itu NW. Nah di sini berarti set 8. Ini tuh strike kuadran. Kita nyari strike yang apa namanya? Yang B. Aku tulis sini aja ya. Strike B itu kita buat biasa aja, tapi bedanya itu ini kan 0 kalau di kuadran kan. Strike apa azimut, benar azimut. Nah, ini berapa? Ini 0,48 derajat. Coba akan juga N8W. Kemudian ini ya. Nah, sekarang kita mencari azimut kuadrannya. Atau azimut dip kuadran atau dip A. Nah, kemudian caranya itu kita 8 nilai dari dipnya kita tulis dulu 8, nah sekarang kita mencari arah dipnya udah tinggal 90 derajat dikurangi 8 berapa? 2, 8 kan? 82 kan? Oke benar 82 derajat, tulis ya 82. Wih. Salah. Pakai strike ya, ingat ya selalu pakai strike. 48 berarti ini 2, ini 42 42. Wih. Nah terus kita mencari si itunya apa namanya, dip azimut. Nah dip azimut kita mainin si azimutnya. Jadi kamu tahu kan kalau azimut itu tuh gini, N E S W, ini tuh 360 atau 0 derajat, sedangkan ini 90 derajat, ini 180 derajat, ini 270 kan. Nah kita ketahui tadi dapat arah dip itu kan 42 derajat di kuadran. Nah kita konversi 42 derajat di kuadran itu berapa di azimut sih. Nah kalau udah dapat nih ya udah kita itu berapa NW itu di sebelah sini kan. Nah itu berapa 42 derajat itu berarti sekitar sini. Nah 42 derajat kita pakai patokan NW berarti dari N ke W. Video sebelumnya itu kan dia ke SE kan. Nah jadi kita patokannya kalau misalnya SE ya udah S ke E, S ke W, S ke E. Jadi yang mainin itu ya 180 derajat kalau di S. Nah kalau di N yang ngemainnya itu ya udah 360 dikurang ini 360 ditambah itu yang mainin 360 atau si nolnya ini 0 kalau misalnya dia NE, 360 kalau misalnya dia NW. Jadi ibunya itu 360 karena kan dia NW kan. Bukan yang 270. Kalau 270 namanya WN kan, nggak mau masuk akal. Jadi udah kita pakai NW. Jadi karena dia ke kiri ini kan lebih kecil kan. Nah jadi otomatis 360 nya itu dikurangi sama 42. Ini 8, ini 5, bener kan? Oke, 318 jadinya. Jadi di azimutnya itu di B itu ya udah kita tulis aja yang tadi arahnya berapa, tetap nilainya tetap 8, arahnya 318 derajat, nggak usah isi SW atau sama macamnya karena emang udah langsung udah segitu berarti. Next untuk nomor 2 itu kan N30 nomor 2 berarti
N35W 15NE. Jadi kita buat dulu lingkarannya. Berarti ini N, ini E, ini S, ini W. Nah, N35W berarti di sebelah kiri kan, di NT, di NW. Jadi 35 berarti di sebelah 35. Kemudian 15 berapa? 15 NE kan? Oke, 15 NE berarti sekitar ini 10, ini 15. Nggak usah, sini harusnya udah. Nah, kita nyari strike B. Strike B itu sama dengan azimut strike-nya. Udah, kita biasa aja ditulis oh ya, ini kan N35 berarti 360 dikurangi 35 berapa? 5, 2, 3, 325 kan? 325 derajat, koma N15E. Terus kita mencari azimut dip atau yang dip A. Nah, kita tulis tetap 15, sekarang 90 dikurangi dipnya yang di kuadran 5, 8 kurangi 3, 5 derajat kan, NE. Nah, sekarang kita nyari azimut, oh ini kuadran cok, ya Tuhan, ini kita nyari azimut dip. Nah, azimut dipnya udah kita pakai azimut NE SW ini 0 atau 360, ini 90 derajat. Oke, kita perhatiin lagi bahwa yang main itu NE berarti ibunya itu yang di sekitar sini kan. NE berarti dia pakai 0 derajat. Tadi berapa? 55. Ya udah, berarti 55 0 ditambah 55 berarti ya 055 derajat. Jadi 15 055 derajat. Kita mark saya gitu. Jadi ingat bahwa nanti untuk mencari azimut dip itu tuh gunakan induknya, memang induknya. Misal kayak NW, NE, berarti kalau misal dia NW pakai induknya 360 derajat dikurangi oleh si kuadrat si derajat itu. Kalau misalnya dia NE, ya udah berarti 0 derajat ditambah oleh angka yang berada di dalam karena NE tersebut. Nah, kalau misalnya dia SE, induknya siapa? Ya S, 180 derajat. Jadi kalau misalnya dia kesini tuh dikurangi, kalau misalnya di sini tuh ditambah. Jadi emang mainin induk dari NE or NW or NS ya. Sekian, terima kasih.